Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmia Putri, NIM 20233104 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Kali ini saya akan membuat UAS perencanaan pajak, yaitu nomor 7, mencari solusi tentang masalah yang terdapat pada materi perencanaan PPN. Masalah yang terkait yaitu kasus penggelapan PPN. Kasus penggelapan PPN pajak miliaran rupiah di Medan mulai disidangkan. 3 pengusaha yang terkait kasus penggelapan pajak sebesar 7.985.500.000. Sejumlah wilayah kerja kantor pelayanan pajak KPP Kota Medan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Neti Silain, dalam dakwanya di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa tanggal 12 bulan 9, menyebutkan penggelapan pajak tersebut terjadi pada Januari 2007 hingga Januari 2008. Saat itu, menurut jaksa penuntut umum, terdakwa Rudi Nasution, Direktur PT PWS, secara bersama-sama dengan terdakwa Tiandi Lukman, pemilik PT JST, dan terdakwa Hendra Gunawan, Direktur PT BIP, serta Zulfan, Direktur PT ABVF, menyetor biaya pajak ke KPP Kota Medan. Biasanya, pajak yang disetorkan tersebut atas nama 3 perusahaan yang mereka kelola selama ini yang beroperasi di wilayah Kota Medan. Kemudian, ketiga pengusaha tersebut membayarkan pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar 79,5 miliar. Pembayaran tunggakan pajak para pengusaha itu diterima pengusaha pajak pada KPP Kota Medan. Namun, setelah dilakukan audit oleh petugas pajak dan ditemukan adanya penyimpangan dan menimbul kerugian negara senilai 7,9 miliar. Ketiga pengusaha itu dijerat melanggar pasal 39 ayat 1 huruf E JO, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang UU nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, JO UU nomor 28 tahun 2007, JO 64 ayat 1 pasal 62 KUHP. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ketua Marsudin Naugolan dilanjutkan Selasa tanggal 9 bulan 9 depan untuk mendengarkan eksepsi para terdakwa atas dakwaan jaksa. Optimalisasi pengenaan tindak pidana di bidang perpajakan membutuhkan konsistensi dalam penegakan hukum dan kerjasama DJP dengan lembaga penegak hukum di luar DJP. Untuk mencapai kondisi tersebut, hukum di luar DJP, selain penetapan perencanaan strategis yang akan dicapai, DJP telah menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga penegak hukum di luar DJP, yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Kejaksaan Agung, meliputi kerjasama penyidikan pajak, pengamatan kegiatan dan pelaksanaan tugas DJP, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, kerjasama dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Solusi terkait perencanaan PPN yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang terlibat pada kasus yang telah saya bacakan, yaitu pihak yang terlibat yang harus dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kasus di atas adalah dengan memindahkan beban pajak ke pihak yang lain. Artinya, perusahaan bisa memindahkan beban pajaknya ke pihak lain agar bisa mengurangi beban pajaknya. Yang kedua, melakukan investasi produk dengan pajak rendah. Yang ketiga, meningkatkan uang pensiun. Yang kelima, membayar zakat. Yang keenam, memanfaatkan pengecualian pajak.
Selanjutnya memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN, memaksimalkan fasilitas di bidang PPN, dan yang terakhir memaksimalkan restitusi PPN. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.